Salam Sobi, gimana ya kabar kalian? Nggak nyangka ya, maksudnya dulu saat beberapa video sebelumnya ini aku udah minta dukungan kalian, semoga bisa ngekonten sambil ngerjain skripsi, dan ya sampai video ini aku buat ini alhamdulillah ya, puji Tuhan, dan berkat dukungan kalian juga 2 hari lagi dari hari aku rekaman ini aku bisa sidang, dan doain ya semoga bisa lancar. Dan ya mungkin ini akan menjadi video terakhir yang aku upload sebelum sidang. Jadi nanti mungkin setelah melengkapi berkas-berkas ataupun nanti kalau sudah luang lagi baru aku akan rilis video lagi gitu ya. Dan untuk nggak usah lama-lama lagi, seperti biasa kita akan membuat video seperti part-part sebelumnya ya, yaitu kita akan mengambil undian. Kalian bisa lihat ini undiannya cukup banyak ya. Ya walaupun aku nggak tahu ini nanti bisa selesai dalam 1 part atau 2 part ya, nggak tahu ya. Tapi ya kita sambil jalan saja gitu. Kalau kebanyakan nanti aku potong menjadi 2 bagian gitu aja ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja. And Yohanichi, Jisae, yokoso. Oke ya, seperti biasa kita langsung lanjut saja. Kita ambil undian pertama. Kita tebak dari couple anime ini dari anime apa, dan kita akan memprediksi kalau siapa yang menikah, siapa yang berganti marga gitu ya. Oke. Wow, keren juga ini anime. Mungkin bisa kelihatan nggak ya? Nah ini dia, Kaizaki Arata dan Hishino Chizuru. Ini dari anime Real Life. Kalian udah tahu lah ya, anime ini tuh bercerita tentang Arata yang sudah umur 28 menjelang 29 ya, sekitar segitu, tapi dia belum mempunyai pekerjaan yang tetap gitu. Nah, karena mungkin dia mempunyai masa lalu yang suram, tapi tiba-tiba dia ditawari pekerjaan untuk meminum sebuah pil, di mana pil itu bisa menjadi awet muda. Dan betul saja dia menjadi anak SMA dan dia menjalani kehidupan SMA selama 1 tahun, dan semenjak kehidupan itu dia mulai mengalami banyak perubahan gitu ya, menjadi lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Dia juga bertemu Chizuru, dan ternyata si Chizuru ini, harusnya kalian udah nonton ya, kalau Chizuru ini adalah salah satu dari subjek penelitian yang seperti Arata gitu loh. Jadi Chizuru ini sebenarnya orang dewasa juga gitu loh. Di OVA mereka sudah bertemu dan mereka kayaknya happy ending lah, itu happy ending. Kalau mereka menikah ya otomatis yang berganti nama si Chizuru ya, Kaizaki Arata dan Kaizaki Chizuru. Keren sih ya, animenya memang bagus karena visual pun juga keren sih. Maksudnya ceritanya niat lah. Kayaknya anime musim ini ada tuh yang mirip seperti itu ceritanya. Nanti aku kasih tulisan di sini ya, animenya yang mirip real life itu apa, nanti aku kasih tahu gitu ya. Kita langsung lanjut saja ke couple selanjutnya. Waduh. Ini agak panjang, ini panjang banget namanya ya. Ini Ayano Koji Kiyotaka dan Karuizawa Kei. Kalian bisa kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Ya, itu adalah dari anime Classroom of the Elite ya. Classroom of the Elite itu ya memang animenya cukup keren juga ya, karena itu menceritakan tentang kayak sebuah kuis ya, maksudnya sebuah kelas A, B, C, D, dan mereka mempunyai latar belakang masing-masing gitu, dan ingin maksudnya dari kelas D itu pengen menuju ke kelas A karena mungkin derajatnya atau harga dirinya itu lebih tinggi gitu ya. Wah, maksudnya itu sangat seru lah ditonton, karena Ayano Koji ini salah satu karakter cowok yang pendiam, tapi dia sebenarnya overpower ya, maksudnya dia pinter gitu, dan ya fisiknya kuat juga gitu. Dan di luar dugaan, kalian pasti yang udah nonton Classroom of the Elite pasti kalian akan bingung ya memilih ini kok kayaknya yang pacaran sama Ayano Koji ini si siapa yang rambut hitam itu, aku lupa namanya, tapi ternyata enggak. Jadi kalau kalian sudah baca light novel itu yang pacaran sama Ayano Koji itu adalah si Karuizawa Kei yang rambutnya pirang itu. Kalian udah tahu lah. Ini nanti aku kasih visualnya di sini gitu. Dan ya entah terlepas dari Ayano Koji yang sebagai subjek penelitian atau apapun, kalau mereka menikah ya yang berganti nama harusnya si Kei ya, Ayano Koji Kiyotaka dan Ayano Koji Kei. Ini keren sih couple-nya. maksudnya di luar dugaan gitu loh, yang biasanya ya maksudnya selama anime itu kita melihatnya
apa mereka berpasangan sama yang si rambut hitam, malah ternyata di light novel pacarannya sama si pirang gitu. Emang the power of Blonde atau the power of rambut pirang gitu ya. Wah, ini salah satu anime NTR yang keren sih tuh. Fujinatsu dan Tachibana Hina. Ini dari anime Domestic Nakanojo. Ini kalian udah tahu lah ya. Aku di awal-awal channel ini kan sempat tuh membuat konten yang alur di manganya ya, siapa yang menang gitu ya. Kalian udah tahu lah ya, dari namanya aja si Fujinatsu dan Tachibana Hina. Yang menang ya si Hina, jelas kan. Di luar dugaan sih, maksudnya mungkin kalian yang menjadi tim Rui ya bersabarlah ya, karena memang mereka nggak menang, tapi ya gimana lagi kan. Itu sebenarnya di manga itu panjang banget ceritanya, jadi nggak bisa kita prediksi maksudnya akan sama atau enggak. Kalau memang nanti akan rilis season 2 ya nggak tahu ya, tapi kalau di manga kan sudah happy ending ya, maksudnya si Natsuo sudah memilih Hina dan mereka sudah hidup berkeluarga gitu ya, di satu rumah gitu kan. Nah kalau mereka menikah yang otomatis yang berganti nama si Hina sih, Fujinatsu dan Fuji Hina gitu ya. The power of sensei, the power of guru-guru ya. Nah, memang sih kalau misalnya aku disuruh milih Hina atau Rui, aku ya milih Hina lah. Ya sekitar realistis lah ya. Lebih mantap Hina. Ini kalian pasti tahu lah ya. Ini anime dari Kanda Sorata dan Shina Mashiro. Ini dari anime Sakurasou ya. Sakurasou Pet Nakanojo ya. Pacar peliharaan di Sakurasou. Sakurasou itu nama asrama ya. Jadi asrama Sakurasou itu diceritakan memiliki penghuni yang sedikit tidak normal gitu loh, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ada yang suka memungut kucing, ada yang bisa membuat anime, ada yang bisa menulis cerita yang bagus, ada yang sudah bekerja di perusahaan IT dan lain-lain lah. Pokoknya banyak di situ. Nanti ada drama-drama tentang ini si Kanda Sorata dan Shina Mashiro. Ya, pada akhirnya the power of Blonde lagi, the power of pirang, kekuatan pirang itu selalu menang gitu ya. Di luar duga ya, maksudnya memang sih sejak awal kan si Mashiro memang sudah keluar dari awal dan biasanya karakter baru itu pasti yang menang gitu. Nah ternyata benar gitu. Ya kalau mereka menikah ya otomatis yang berganti nama si Mashiro ya, Kanda Sorata dan Kanda Mashiro. Ini memang keren sih couple-couple itu. Lanjut ya, kita langsung lanjut lagi. Ini salah satu anime baru ya yang udah keluar tuh, kalian bisa melihat sendiri. Tomozaki Fumiya dan Hinami Aoi. Ini dari anime Jakukara Tomozaki-kun. Pokoknya ceritanya kan ini si Fumiya sama si Aoi kan ibaratnya kayak ranking 1. Kalau kalian main game pasti kalian udah tahu lah ya, ada top global. Nah, si Fumiya si cowok ini dia top global 1 dan si Aoi ini peringkat 2. Mereka kayak saingan gitu loh. Tapi si Fumiya ini memiliki maksudnya memiliki kekurangan ya, dia kan nolep banget gitu loh. Jadi si Aoi ini ingin merubah si Fumiya untuk menjadi ya maksudnya terbuka gitu, maksudnya menjadi orang biasa gitu loh. Dan ya sampai episode 12-nya udah mulai bagus ya, maksudnya karakter si Fumiya udah mulai terbuka gitu, tapi masih belum semua gitu loh. Tapi aku lebih mendukung si Fumiya sama si Aoi sih yang kopelan gitu, yang pacaran dan mungkin saja nanti menikah kan. Kalau mereka menikah, yang berganti nama adalah si Aoi, Tomozaki Fumiya dan Tomozaki Aoi. Keren. Itu namanya apa? Takfam atau apa gamenya ya? Aku lupa. Oh ya, kita sambil acak dia kelihatan itu. Lanjut. Siapa ini? Siapa? Ini di sini sih karena ini menjelang part terakhir, harusnya ini animenya bagus-bagus semua sih ya. Wah, ini kalian bisa melihat tuh Hikigaya Hachiman dan Yukino Shita Yukino. Nah, ini the power of Blonde. Hilang. Ini kalau kalian yang mencari anime yang rambut hitam yang menang ya, ini yang menang dari anime Oregairu ya. Aku lupa kepanjangannya, yang penting Oregairu. Season 1 udah nonton, season 2 gantung kan. Nah, akhirnya di season 3 itu akhirnya si Hachiman memilih satu orang ya, yaitu si Yukino. Dan maksudnya si Yui yang rambut pirang itu kalah dia, dan ini si rambut hitam yang menang. Ya ini ya memang aku dari awal ya gini, walaupun si Yui itu keluarnya maksudnya termasuk karakter baru kan, tapi kan sejak awal si Hachiman kan kenalnya sama Yukino kan. Jadi wajar saja kalau si Hachiman sama Yukino yang menang kan. Ya
tapi ya bagus juga lah ya. Ini karena si Yukino anak kedua dan si marga Hikigaya ini termasuk enggak, maksudnya derajatnya lebih rendah, tapi gimana ya, harusnya ini yang ganti si Yukino sih, Hikigaya Hachiman dan Hikigaya Yukino gitu. Ini kalau mereka menikah keren sih, maksudnya hari-hari, maksudnya kan mereka berdua kan tipe pemikir ya gitu ya, jadi keren aja gitu kalau dua pemikir berhubungan gitu. Keren sih anime itu. Wah, aku jadi pengen nonton lagi Oregairo. Ini siapa ini? Wah, ini salah satu anime yang baru tapi bagus banget menurutku ya, karena ceritanya bagus sekali. Nah, ini kalian bisa melihat couple-nya Miyamura Izumi dan Hori Kyoko. Ini dari anime Horimiya. Dari namanya aja kelihatan kan, Horimiya. Itu kan Hori Kyoko dan Miyamura. Ini kalau kalian belum tahu ya, ini sebenarnya tuh anime ini sudah keluar OVA-nya dulu. OVA itu kayak 4 episode gitu, 4 atau 2 ya, aku lupa itu, tapi grafiknya itu jelek. Makanya dulu saat pertama OVA itu rilis, aku maksudnya setelah nonton ya aku hapus saja karena jelek gitu loh grafiknya. Tapi kok setelah jadi anime, wah bagus banget ceritanya gitu loh ya. Ceritanya kan tentang Miyamura yang no lab gitu ya, maksudnya yang dia penyendiri tapi kok dia bisa akrab sama Hori Kyoko, dan yang Hori ini yang merubah karakter Miyamura kan, yang awalnya maksudnya pendiam dan dia punya tindik ya. Yang keren tuh itu ya, dia punya, maksudnya kepribadiannya dia punya tindik, dan wah keren banget gitu loh visualnya. Mereka bisa pacaran gitu, dan sampai selesai episodenya juga mereka kelihatan bersama terus kan ya. Jadi bisa saja kan mereka menikah, apalagi keluarganya udah setuju banget kan. Mereka akan berganti nama sih harusnya si Hori ya, yaitu menjadi Miyamura Izumi dan Miyamura Kyoko. Nah, ini salah satu couple yang bagus sih, sumpah. Wah, emang ini menjelang selesai kok animenya bagus-bagus semua gitu kan ya.